Notaris kedepannya, bagi notaris dunia notaris di Indonesia ini prospeknya sangat baik. Saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi, kita bisa lihat sekarang pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu cukup baik, cukup signifikan. Terbukti dengan adanya Indonesia jadi presidensi G20. Itu salah satu faktor. Salah satu faktor itu akan ada efek domino. Dengan Indonesia sebagai presidensi untuk G20, mau tidak mau investor dari luar negeri itu percaya terhadap dunia Indonesia sehingga dia menanamkan modal di Indonesia. Efek dominonya apa? Pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan otomatis si notaris juga banyak ladang pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh notaris. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus profesional. Profesional ini mau tidak mau dia harus kuasai berbagai keilmuan. Dia akan menjadi notaris yang handal. Keilmuan bukan hanya cara pembuatan akte. Dia harus kuasai. Contoh, ilmu pertanahan, ilmu perbankan, keperdataan, pidananya, mengenai ilmu perseroan terbatas. Nah, saya pernah pengalaman saya. Orang asing datang dengan lawyernya ke kantor, mereka ingin buat perseroan terbatas. Mereka ingin berusaha di Indonesia. Kita sebagai notaris bukan hanya kita apa permintaan Anda investor untuk buat perusahaannya apa saja kita bikin, bukan hanya itu, kita harus kuasai juga daftar-daftar bidang usaha apa saja yang boleh dimiliki oleh orang asing dan apa-apa saja bidang usaha yang tidak boleh dimiliki oleh orang asing. Kita punya daftar negative list. Nah itu kita bisa berikan saran. Nah kalau misalnya kita nggak ngerti, kita nggak tahu ya tentang keilmuan itu, tentang aturan-aturan itu, kesian dong investor, akan membuat kerugian bagi mereka kan gitu. Nah disinilah kita harus profesional, meskipun notaris itu adalah seorang pejabat umum, tapi dalam menjalankan jabatan itu harus profesional. Seseorang sebelum menjadi notaris, dia akan mendapat SK, surat keputusan dari pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sebelum dia diambil sumpah, dia menandatangani bahwa dia akan mematuhi seluruh aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Otomatis kita juga sebagai warga negara biasa juga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari juga tidak boleh melanggar dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Aturan-aturan ini untuk menjaga hubungan yang baik. Nah, notaris saat sekarang ini komunikasi hubungan dengan pemerintah cukup baik. Terbukti dengan setiap ada rapat-rapat pembentukan peraturan-peraturan baru, selalu Ikatan Notaris Indonesia diundang. Baik dengan OJK, baik dengan Departemen Keuangan khususnya pajak, dengan koperasi, dan dengan Departemen Agama. Saya baru-baru ini mewakili Ikatan Notaris Indonesia, mewakili untuk hadir dengan rapat dengan Departemen Agama. Dalam kewenangan bahwa notaris diberi kewenangan untuk membuat akte ikrar wakaf. Kita tinggal tunggu surat keputusan dari Menteri Agama, mungkin nggak lama lagi akan keluar, memberikan, ini ladang baru nih bagi notaris, sebagai PPAIW, pejabat pembuat akte ikrar wakaf.
hubungan ini yang harus kita jaga terus, kita bina terus dengan pemerintah. Kita tidak boleh ada gap dengan pemerintah. Harus hubungannya positif satu sama lain. Demikian. Tadi sudah saya katakan, organisasi notaris ini adalah cukup besar. Anggota kita sudah cukup banyak. Saat sekarang ini anggota kita kira-kira 19 ribuan yang tercatat di website kita. Ada yang meninggal, ada yang pindah, ada yang baru, ada yang pensiun. Nah, di dalam menjalankan jabatan, tadi sudah saya katakan bahwa notaris itu harus menguasai berbagai keilmuan. Program apa saja? Program diklat, pendidikan dan latihan. Itu wajib sekali. Aturan-aturan baru dari pemerintah kita harus sharing kepada seluruh anggota. Itu tugasnya diklat. Dan satu hal yang penting juga tentang perlindungan anggota. Perlindungan anggota tidak mungkin dalam menjalankan jabatan. Suatu saat notaris itu akan terseret-seret dengan kasus. Baik kasus yang mungkin kealpaan dari notaris, bisa juga kasus yang para penghadap yang buat. Para penghadap A dan B bertengkar. Pada saat dia menandatangani akte sih senyum-senyum, bahagia. Tapi pada saat dengan waktunya berjalan, mereka akan bertengkar. Mereka akan bertengkar, timbul permasalahan, notaris diseret-seret. Sudah pasti itu. Nah, disinilah adanya program perlindungan anggota. Kalau dulu kita katakan pengayoman. Saya ini dulu dari 2006 membantu di organisasi itu di bidang pengayoman. Selalu berhubunganlah dengan APH, aparat penegak hukum, baik dari kepolisian maupun di kejaksaan. Itu penting sekali di kedua program itu. Dan tentunya ada beberapa program lain kayak sepertinya kesejahteraan anggota, ada magang, prodi dan magang untuk calon-calon notaris, itu juga harus demikian. Kita sebagai notaris, kitab suci kita adalah UUJN, Undang-Undang Jabatan Notaris. Di dalam pasal 82 disebutkan bahwa Ikatan Notaris Indonesia adalah satu-satunya wadah bagi organisasi. Nah, bagaimana cara menjaga keberlangsungan organisasi? Kita bisa lihat anggota kita sekarang ada sekitar 19.000. Jabatan notaris itu berpotensi ada masalah. Setiap ada masalah, organisasi harus hadir. Organisasi harus hadir, harus membantu. Dalam hal ini dibutuhkan seorang pemimpin atau pemimpin-pemimpin yang berintegritas. Dia harus kuasai kompetensi manajerial. Tidak bisa ujuk-ujuk dia menjadi seorang pemimpin tanpa melalui kawah candra di muka. Saya dari 2006 berkecimpung di organisasi, dulu di bidang pengayoman, dulu namanya pengayoman, perlindungan anggota, selalu membantu anggota, dan saya banyak hubungan dengan APH, aparat penegak hukum, dari kepolisian, dari kejaksaan, banyak yang saya bantu. Dan kita juga harus menguasai kompetensi manajerial dan harus mempunyai integritas. Memiliki integritas sebagai seorang organisatoris, dan kita harus banyak memberikan pelayanan kepada anggota kita. Demikian. Visi misi saya ada 3. Transformatif, integritas, sinergitas. Transformatif itu apa? Melakukan perubahan sebagai bentuk adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sekarang kita bisa lihat bahwa gadget di mana-mana, teknologi berkembang. Saya ingat Presiden Jokowi mengatakan pada saat Kongres, notaris tidak boleh diam di tempat. Tapi lihat perkembangan di luar, bahwa sekarang sudah ada teknologi. Kemana-mana notaris sudah bisa pegang laptop. Kalau dulu kan masih mesin tik. Nah, disinilah butuhnya transformatif. Dan mewujudkan digitalisasi administrasi perkantoran, sehingga akan meningkatkan manajerial perkantoran bagi para notaris.
sinergitas. Apa sih sinergitas? Sinergitas itu adalah dapat bekerja sama dengan semua pihak, baik pemerintahan, lembaga pendidikan, akademisi-akademisi, terutama dengan APH, dengan lembaga-lembaga seperti kepolisian dan kejaksaan. Karena gini, kita harus saling sinergi dengan APH, aparat penegak hukum. Ada beberapa rekan-rekan dari APH yang tidak mengerti tentang dunia notaris. Disinilah kita memberikan wawasan, kita memberikan keilmuan apa sih dunia notaris itu. Jadi mereka juga mengetahui, begitu juga dengan kita juga harus mengetahui dunia mereka. Karena mereka berpegang kepada material, sementara kita pegang formil. Sinergi ini yang perlu kita komunikasikan. Selain daripada itu, kita juga ada sinergi dengan beberapa negara di Asia. Karena Indonesia adalah part of UINL, bagian daripada notaris dunia. Indonesia bagian daripada Asia, dan saya dipilih menjadi presiden CAAS, presiden Asia untuk periode 2023. Di sini saya akan mencoba ada sinergi dengan negara-negara civil law di Asia, sehingga kita dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan kita yang terbaik. Demikian.